Oke, ada video baru apa nih di topik minimalism Indonesia? Minimalism Indonesia. Barang yang gua punya cuma satu. Cuma beli ini satu. Jangan beli barang ini. Cara belanja minimalis. Berarti gua udah hidup minimalis dong. Orang gua gak punya barang-barang kayak gini. Apa orang miskin udah gak perlu lagi hidup minimalis? Orang kaya aja yang perlu hidup minimalis. Apakah gaya hidup minimalis hanya untuk orang kaya? Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, saat kamu mendengar kata hidup minimalis atau minimalism, apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Lalu apa pendapat kamu kalau kamu ditanya atau mendengar statement bahwa hidup minimalism itu hanya untuk orang kaya saja? Gua akan berikan kamu waktu atau silahkan pause sejenak video ini, tulis pendapat kamu di komentar di bawah. Tenang aja, gue tungguin. Udah? Sip? Ayo kita lanjut. Masyarakat dengan income yang rendah secara tidak langsung sudah menjalani hidup minimalis. Dengan tingkat ekonomi yang rendah, membuat orang miskin tidak lagi belanja atau membeli barang-barang yang tidak penting atau barang yang tidak mereka perlukan. Masa sih? Bahkan, aksi para miliarder ini memborong mobil sempat viral di media sosial. Namun, tak jarang mobil seharga ratusan juta ini belum memiliki garasi. Rumah-rumah warga didesain tanpa garasi khusus lantaran belum pernah memiliki mobil. Bahkan saat membeli mobil, warga ternyata belum bisa mengemudikannya. Kalau nggak glowing, sama juga kalau HP-nya nggak iPhone kan iya kalau nggak iPhone nggak bakal kami temenin. meskipun helm buruk, kendaraan buruk, asal iPhone nggak apa-apa. Tapi Ya asalkan iPhone kami tetap temenin Pokoknya kok. berteman. Pokoknya iPhone terbaik. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi ataupun yang rendah sama-sama memiliki opsi atau akses yang sama untuk memiliki gadget, mobil, atau barang-barang mewah lainnya. Dengan begitu, status kaya ataupun miskin sama-sama memiliki kemungkinan untuk tertindas atau dijajah oleh harta benda yang dimiliki jika dalam kuantitas yang berlebihan. Namun, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah akan terekspos ke resiko yang lebih besar jika tidak mampu mengontrol keinginan atau pengeluaran terhadap barang-barang tersebut dikarenakan perbedaan status atau kondisi keuangan yang lebih rendah atau tingkat pendapatan yang lebih rendah. Lalu, di saat keinginan kita lebih besar dibandingkan kemampuan kita untuk membeli atau memiliki barang tersebut, logika kita akan dikalahkan oleh emosi kita yang terjadi atau tertrigger dikarenakan hasrat kita yang besar. Tanpa kesadaran diri untuk mengontrol keinginan, seringkali kita akan mencari jalan pintas yang lebih mudah dan cepat, sehingga mudah terjebak dalam hutang tidak produktif atau kredit macet yang akan merugikan kita di masa depan. Justru, minimalism atau hidup sederhana dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dengan ekonomi yang lebih rendah. Dengan daya beli yang lebih rendah atau pendapatan yang lebih terbatas, justru kita harus lebih selektif dan meningkatkan kesadaran kita dalam menentukan apa yang lebih esensial dan berbelanja seefisien mungkin. Lalu, bukankah hidup minimalis itu harus melakukan decluttering agar barang kita tidak berlebihan sehingga kita punya barang-barang yang hanya esensial untuk kita sehari-hari? Benar begitu? Jika kamu mempunyai income yang stabil atau kondisi keuangan kamu di atas rata-rata, diasumsikan kebutuhan dasar kamu sudah terpenuhi dengan baik. Nah, kamu mempunyai privilege atau hak istimewa untuk melakukan decluttering. Sebentar, kok decluttering menjadi sebuah hak istimewa ya? Tanpa kamu sadari, kamu mempunyai opsi untuk memilih lebih leluasa. Barang mana saja yang tidak membawa manfaat atau memberi value kepada kamu dalam waktu yang dekat. Pertimbangan apakah barang tersebut akan terpakai atau tidak, kamu tidak akan terlalu khawatir dikarenakan kamu mampu dengan mudah membelinya kembali di masa depan jika kamu memang membutuhkan barang tersebut. Ini akan berbeda jika kamu mempunyai income yang tidak stabil atau kondisi keuangan dalam survival mode. Diasumsikan bahwa kebutuhan dasar kamu belum terpenuhi dengan baik. Pada situasi seperti ini, melakukan decluttering akan menjadi sulit atau justru tidak disarankan. Dikarenakan kamu akan condong untuk mengumpulkan atau menyimpan barang-barang dengan alasan
jika barang tersebut akan berguna pada suatu hari nanti. Dan kondisi keuangan kamu pun keberatan jika kamu harus membeli barang tersebut di kemudian hari. Apabila saat ini barang tersebut kamu putuskan untuk dibuang, kamu tetap bisa melakukan decluttering namun dengan pertimbangan yang berbeda. Seperti barang-barang yang kamu rasa sudah terlalu banyak atau berlebihan. Minimalism adalah sebuah lifestyle atau cara hidup. Minimalism bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai guideline yang memudahkan kita untuk mencapai goal yang telah kita tetapkan. Perlu kamu ketahui, arti minimalism atau hidup sederhana juga berbeda-beda terhadap masing-masing orang. Jika di awal video kamu sudah menuliskan arti atau pendapat kamu mengenai kata minimalism atau hidup sederhana, coba kamu lihat kembali bagaimana orang-orang mengartikan hidup minimalis di kolom komentar. Topik kali ini cukup berat ya. Wow, what a deep short conversation we had. In the end, so stop judging. Marilah kita menghargai satu sama lain dan saling support untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Marilah kita membuat komunitas minimalis yang positif. Oh, that's wonderful, isn't it? Like dan subscribe video ini jika kalian suka. See you in the next video. Bye, simple people.